Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema pedang atau damai. Saudara, Alkitab menulis di dalam kitab Yesaya tentang nubuatan kelahiran Yesus Kristus di dunia. Bahwa Yesaya menuliskan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, Yesaya memberikan satu gelar dalam nubuatannya tentang gelar Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus diberi gelar sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi mengenai gelar Yesus sebagai Raja damai, ini sangat bertentangan dengan pernyataan Yesus Kristus sendiri tentang dirinya. Kita melihat dalam Matius 10 ayat 34 sampai 36, bagaimana Yesus menyatakan kedatangannya ke dunia bukan saja seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Tetapi dia mengatakan demikian dalam Matius 10 ayat 34 sampai 36, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, kita bandingkan dari Injil Matius tadi dengan Lukas 12 ayat 51. Firman Tuhan mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Saudara, kalau kita membandingkan pernyataan Yesus di dalam Injil Matius dan Lukas tadi, bahwa Yesus mengatakan kedatangannya adalah membawa pedang. Tetapi di Injil Lukas dikatakan bahwa pedang itu disebut dengan pertentangan. Konflik, perselisihan yang serius. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Yang dimaksud dengan Yesus pertentangan, konflik, atau pedang akibat kedatangannya itu apa? Di dalam Lukas 12 ayat 53, firman Tuhan mengatakan demikian, mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Inilah yang dimaksud dengan Yesus akan terjadi konflik, pertentangan, atau pedang ketika kedatangan Yesus itu diterima oleh setiap orang. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di mana saja bisa terjadi pertentangan atau konflik atau pertikaian ketika Yesus kedatangannya diterima oleh setiap orang. Yang pertama, pertentangan itu akan terjadi di dalam rumah. Lukas 12 ayat 52 sampai 53 saya akan bacakan, karena mulai dari sekarang firman Tuhan katakan akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Saudara, pernyataan Yesus ini seolah-olah adalah dia menyatakan tentang pengalaman pribadinya sendiri. Bahwa Yesus sendiri di tengah-tengah keluarganya, dia mengalami pertentangan. Dia mengalami penolakan dari sanak keluarganya. Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara-saudara Yesus sendiri tidak percaya kepadanya. Dan di dalam Markus juga mengatakan waktu kaum keluarganya mendengar tentang Yesus, tentang perkataan Yesus, tentang Yesus mengajar di tengah-tengah orang banyak, mereka, kaum keluarganya tuh datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, Yesus sudah tidak waras lagi. Saudara, Yesus sendiri dikucilkan.
Yesus sendiri ditentang oleh sanak saudaranya sendiri karena dia menyampaikan kabar kebenaran, karena dia menyampaikan Injil, karena dia menyampaikan tentang pertobatan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika saat ini saudara mengalami pertentangan, saudara dikucilkan oleh orang tua, mungkin oleh suamimu, mungkin oleh istri, oleh anak-anak, atau mungkin oleh keluarga besar, jangan bersedih. Karena Yesus sendiri sudah mengalami demikian. Jangan saudara berputus asa, karena Yesus sendiri sudah memperingatkan bahwa dia sendiri sudah mengalaminya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin pada saat ini Anda sedang mengalami satu depresi berat ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat, ketika hidup berusaha dalam kebenaran, tetapi banyak orang menentang, bahkan orang-orang di dalam rumah sendiri, bahkan kita diancam mungkin tidak dapat warisan, kita diancam mungkin tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga. Saya ingin katakan, jangan takut, karena Alkitab sendiri sudah menubuatkan setiap orang di rumah akan menentang kita jika kita sendiri sungguh-sungguh hidup dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, di mana pertentangan bisa terjadi. Pertentangan bisa terjadi di dalam gereja atau di dalam pelayanan. Saudara, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Tetapi kenapa masih ada perselisihan dan pertentangan di dalam gereja? Kenapa terjadi perselisihan? Karena orang-orang semua itu tidak siap menerima kebenaran. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhir-akhir ini banyak di gereja, banyak di dalam pelayanan terjadi pertentangan, perselisihan. Apakah itu tentang perang teologi, perang tentang doktrin gereja, siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar, siapa yang paling top kepemimpinannya. Saudara, perselisihan di dalam gereja ini pun sudah dinubuatkan. Karena saudara, setiap orang mungkin tidak siap hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, kita melihat di sini ada perselisihan jemaat di jemaat Korintus, yaitu antara pengikut Paulus dan pengikut Apolos. Tetapi saudara, Paulus tidak terpancing oleh perselisihan itu. Dengan bijak Paulus berkata demikian, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan." Luar biasa bukan? Seorang Paulus, seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, tidak terpancing oleh pertentangan yang ada di antara jemaat di Korintus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus menyatakan bahwa suatu saat pasti akan ada pertentangan dikarenakan dia, Yesus tidak mendukung supaya kita yang ditentang, kita yang dimusuhi, kita yang mungkin dianiaya, kita yang mungkin dilawan, supaya kita membalas. Sebaliknya Yesus berfirman kepada kita di dalam Matius 5 ayat 9a, bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, Yesus sendiri tidak pernah membalas apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya menolak dia, ketika saudara-saudaranya seolah-olah mengusir dan tidak mengakui dia sebagai juru selamat. Oleh sebab itu saat ini Yesus pun mengajarkan kita, jadilah pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kita dilarang oleh Tuhan Yesus untuk membalas. Saudara, jika saat ini saudara mungkin dalam posisi yang sulit, saudara baru saja menerima Yesus sebagai juru selamat, atau mungkin saudara sedang menyatakan kebenaran, saudara sedang membongkar satu aib, suatu dosa, dan saudara tetap berdiri pada kebenaran, saya ingin katakan, pilihan ada di tangan Anda. Ketika orang lain banyak menentang Anda, saudara bisa memilih apakah saudara akan menggunakan pedang untuk membalas atau saudara menggunakan jalan damai seperti Yesus Kristus guru kita.
Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pilihlah apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu jalan damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, firman Tuhan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pilihan ada di tangan Anda, pedang atau damai. Jika Anda ingin berbahagia, pilihlah berdamai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.